Sarung Al-Samsi. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Di antaranya, Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan cairan yang disiramkan 3 pelajar ke siswa SMK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat bukanlah air keras. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya. Bersama saya, Tiara Harahap. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, seorang mahasiswi di Yogyakarta berhasil menggagalkan aksi penjamretan terhadap dirinya dengan menabrakkan motor ke pelaku penjamretan. Polisi bertindak cepat dan menetapkan pelaku penjamretan sebagai tersangka. Inilah video pelaku penjamretan saat diamankan warga dan petugas kepolisian di kawasan SD Muhammadiyah Pakel, Kota Yogyakarta. Video ini viral di media sosial, salah satunya diunggah akun X Merapi_Uncover. Dari keterangan pihak Polsek Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, aksi penjamretan terjadi di Jalan Menteri Supeno, Soro, Sutan, Umbul Harjo. Korban dipepet pelaku penjamretan. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur HP milik korban. Korban pun spontan mengejar pelaku sambil meneriaki pelaku. Aksi kejar-kejaran antara korban dan pelaku jamret berakhir sekitar 100 meter di sekitar SD Muhammadiyah Pakel. Usai korban menabrak motor pelaku hingga terjatuh. Pelaku sempat lari namun akhirnya ditangkap warga. Dari keterangan polisi, pelaku berinisial WY alias Koko alias Siheng merupakan residivis kasus penganiayaan yang baru bebas pada Januari 2026. Saat melakukan aksinya, pelaku menggunakan motor hasil kejahatan pencurian di wilayah Bangun Tapan, Bantul. Sebuah rangkaian kereta komuter lain tujuan Jakarta menuju Bogor mengalami gangguan teknis pada Selasa sore. Insiden ini sempat membuat panik penumpang karena munculnya kepulan asap dari bagian mesin. Kepulan asap terlihat keluar dari bagian bawah mesin depan rangkaian kereta komuter lain saat sedang berhenti di stasiun Universitas Pancasila Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat kejadian ini pemirsa, seluruh penumpang yang berada di dalam kereta terpaksa dievakuasi dan diminta untuk turun demi keamanan. Para penumpang kemudian diarahkan untuk menunggu dan dialihkan ke rangkaian kereta berikutnya guna melanjutkan perjalanan menuju Bogor. Kepala Stasiun Universitas Pancasila, Subeno, mengatakan sempat terjadi penumpukan penumpang di area peron karena adanya kendala pada mesin kereta tersebut. Rangkaian kereta yang bermasalah telah dipindahkan ke depo terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadwal perjalanan KRL lintas Jakarta Bogor kini telah kembali normal. Ratusan sopir angkot di Kota Bekasi, Jawa Barat menolak beroperasinya bus Transbeken karena dinilai tumpang tindih dengan rute angkutan kota. Aksi protes dilakukan di Jalan Ahmad Yani depan Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Sopir yang masih mengangkut penumpang pun harus menurunkan penumpang untuk ikut berdemo. Para sopir ini menolak kehadiran bus Transbeken yang beroperasi dengan trayek rute Harapan Indah, Bekasi Timur hingga LRT Bekasi Barat karena dinilai mengambil penumpang di jalur yang selama ini menjadi trayek angkot. Mereka mengeluh jumlah penumpang semakin menurun sementara biaya setoran dan operasional tetap berjalan. Seorang pelajar SMK Negeri 34 Jakarta meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang dialami di Jalan Matraman, Jakarta Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung turut menyampaikan bela sungkawa atas kejadian ini. Seorang pelajar sekolah menengah kejuruan negeri 34 Jakarta ditemukan tergeletak tidak bernyawa di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur pada Senin pagi kemarin.
Pelajar tersebut diduga kuat mengalami kecelakaan tunggal. Diduga, pelajar yang mengendarai sepeda motor dari arah Manggarai ini terjatuh karena kondisi jalan berlubang, bergelombang, dan licin usai diguyur hujan. Hal tersebut membuat korban terjatuh menghantam aspal hingga korban meninggal dunia di tempat. Gubernur Jakarta Pramono Anung turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Aldi Surya Putra, siswa SMK Negeri 34 Jakarta yang tewas dalam kecelakaan tunggal di Matraman, Jakarta Timur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mewakili Provinsi DKI Jakarta turut berduka cita atas wafatnya Ananda Aldi Surya Putra, siswa SMK 34 Jakarta yang mengalami kecelakaan tunggal lalu lintas. Pramono menyampaikan jajarannya telah memantau rekaman kamera pengawas CCTV di lokasi kejadian. Hasil pemantauan sementara, kecelakaan terjadi karena kombinasi jalan licin, berlubang, dan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Pemerintah Provinsi Jakarta menanggung seluruh biaya perawatan korban di Rumah Sakit Polri, termasuk juga menyiapkan lokasi pemakaman di TPU Menteng Pulo. Jadi ini kecelakaannya adalah kecelakaan tunggal. Saat kejadian korban dilarikan di RS Polri didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah. Biaya rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah DKI Jakarta. Kami juga telah menyiapkan pemakaman yang disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta di TPU Menteng Pulau. Saat jenazah Aldi Surya Putra tiba di rumah duka Senin sore kemarin, pihak keluarga tidak kuasa menahan kesedihan. Jerit tangis mewarnai kedatangan jenazah Aldi. Sang ibunda terlihat terpukul, menangis saat melihat anak kesayangannya disolati keluarga dan teman-temannya. Usai disolatkan, jenazah Aldi dibawa ke TPU Menteng Pulo Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Mengantisipasi kejadian kecelakaan serupa akibat jalan berlubang dan bergelombang, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Dinas Bina Marga untuk melakukan perbaikan jalan. Dari Jakarta, Asben Benef, Simon Tobing, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Kecelakaan akibat jalan berlubang juga dialami seorang pengendara ojek online di kawasan Grogol, Jakarta Barat pada Senin malam. Hal tersebut mengakibatkan pengemudi ojol luka berat di bagian kepala. Seorang pengendara ojek online yang sedang melintas di Jalan Layang Grogol, Jalan Letjen S. Parman Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, mengalami kecelakaan tunggal usai menabrak lubang. Korban yang tak sadarkan diri ini mengalami luka berat di bagian kepala. Petugas kesehatan Provinsi Jakarta yang tiba di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Saksi mata Agus menyebut, korban yang hendak mengantar pesanan sempat menabrak lubang besar yang dalam sebelum akhirnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Agus juga menambahkan kondisi jalan layang Grogol yang berlubang tidak terlihat jelas di malam hari, terlebih di saat kondisi hujan, sehingga sangat membahayakan para pengendara sepeda motor. Memang lubang itu memang di tengah nggak kelihatan dari sana, jadi kelihatan agak sepi, tadi masih sepi. Pas dah. Pak, berarti ini jatuhnya kemungkinan karena nabrak lubang atau gimana, Pak? Karena lubang, kemungkinan berasal lubang. Kemungkinan sekolah sana helmnya sekolah sih ada barang juga soalnya. Saya juga. Sesaat setelah kecelakaan terjadi, korban pengemudi ojek online dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Ya, bagaimana kondisi terkini di lokasi tewasnya pelajar di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur? Kita akan bergabung pemirsa bersama dengan rekan Naufan Zam langsung dari Jalan Matraman Raya. Selamat malam Naufan. Bagaimana kondisi jalan? Apakah lubang tersebut sudah ditutup? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Tentunya jalan di Matraman Raya ini pasca kejadian yang menimpa ASP siswa dari SMKN 34 Negeri Jakarta ini telah
ditambal sesuai dengan arahan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwasanya ia memerintahkan kepada Dinas Bina Marga untuk segera menambal lubang-lubang yang ada di area lokasi kejadian dari ASP tersebut. Dan memang pada saat ia hendak menuju ke sekolah, lubang-lubang ini tertutupi oleh genangan-genangan air pada saat ia berangkat, dan juga memang pada saat itu pukul 6 waktu Indonesia Barat, sehingga memang penerangan masih belum juga baik, sehingga masih gelap dan juga tertutup oleh genangan-genangan air, menyebabkan ia tidak bisa melihat secara jelas jalanan-jalanan yang ada di Jalan Matraman Raya ini. Terlebih juga lubang-lubang tersebut cukup dalam, sehingga menyebabkan ia terjatuh dan terbentur kepalanya dan harus meregang nyawanya, begitu pemirsa. Namun sesuai arahan dari Gubernur sudah ditambal, begitu pemirsa, dan sesuai dengan pantauan kami terdapat coretan-coretan dari pilot untuk menandai lubang-lubang yang ada di Jalan Matraman Raya ini. Namun warga yang ada di sekitar sini mengatakan bahwasanya memang jalan di Matraman Raya ini cukup sering untuk adanya lubang-lubang, apalagi saat cuaca ekstrim, hujan yang ada di Jakarta ini menyebabkan aspal-aspal yang ada di Jalan Matraman Raya ini rusak dan berlubang, begitu pemirsa. Dan tentunya warga mengharapkan pemerintah turut untuk mengaspal ulang sehingga jalan tidak bergelombang akan adanya tambalan-tambalan aspal ini, dan bisa aman untuk dilalui oleh pengendara, baik itu pengendara roda 4 dan juga terlebih untuk pengendara roda 2, begitu pemirsa. Kami himbau untuk tetap berhati-hati pemirsa saat Anda melintasi jalan-jalan yang ada di Indonesia ini, terutama saat cuaca ekstrim saat ini. Begitu Tiara. Baik, terima kasih Novanza melaporkan langsung dari Matraman Raya, Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas, Novan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia pelajar bolos di kota Mojokerto, Jawa Timur. Bahkan pelajar nekat tabrak motor petugas Satpol PP yang mengadang. Belasan pelajar terjaring razia Satpol PP Kota Mojokerto karena kedapatan berada di warung kopi saat jam pelajaran. Usai dilakukan pendataan, para pelajar ini akan dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk dilakukan pembinaan. Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan cairan yang disiramkan 3 pelajar ke siswa SMK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat bukanlah air keras. Kasat PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Sinta menyatakan saat ini pihaknya tengah menyelidiki jenis kandungan pada cairan yang disiramkan 3 pelajar ke siswa SMK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski masih tergolong cairan kimia, namun polisi masih melakukan uji lab untuk memastikan cairan tersebut. Terkait kasus penyiraman, saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan setelah petugas melakukan penjemputan terhadap ketiganya. Sebetulnya di media sosial, di media online itu kan infonya adalah cairan itu adalah air keras, tetapi pas kami proses penyidikan ternyata cairan itu hanya bahan kimia. Bukan air keras berarti? Bukan air keras. Nah itu jenis apa kimianya? Masih dalam lab, jadi nanti kalau lab sudah keluar baru nanti kami update kembali. Korban rawat jalan, kemarin check up ke Rumah Sakit Mata di SMEK, sudah pulih kondisinya. Awalnya kan perbannya dipasang dua-duanya, sekarang sudah dilepas satu, yang sebelah kanan sudah mulai melihat jelas, yang sebelah kiri masih belum. Kondisinya baik-baik saja. Artinya tidak mengalami kebutaan ya? Tidak. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di kabar utama pemirsa. Komika Panji Pragiwaksono hadir di Tongkonan Layu, Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan hari ini. Panji menghadapi peradilan adat dan meminta maaf kepada 32 perwakilan adat Toraja. Hadiran Mas Panji di tanah kami. Panji Pragiwaksono hadir dan mengikuti acara hukum adat khusus Toraja. Dalam jalannya sidang, Panji secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui bahwa materi yang sempat menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam. Menurut Panji,
dirinya mendapatkan literasi yang kurang tepat soal adat Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Tapi terlebih lagi menggarisbawahi yang tadi Haris sempat katakan, mungkin masyarakat Toraja dengan tradisinya mencontohkan seharusnya dialog seperti inilah proses penyelesaian masalah yang baik gitu. Sidang adat tersebut tidak hanya formalitas tetapi juga melibatkan sesi tanya jawab antara Panji dan perwakilan dari 32 wilayah adat Toraja. Sanksi adat yang dikenakan kepada Panji sebagai permohonan maaf yaitu 1 ekor babi, 5 ekor ayam dengan warna bulu yang berbeda, sesuai dengan yang ditentukan Hakim Adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita sekalian. Tokoh adat Toraja berharap dengan sanksi adat yang dikenakan kepada Panji bisa memulihkan kegelisahan masyarakat Toraja. Sebelumnya, masyarakat adat Toraja sempat tersinggung dengan materi stand-up komedi Panji Pragiwaksono pada tahun 2025. Dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Joni Banetonapa, TV One mengabarkan. 1, 2. Ya, komika Panji Pragiwaksono dijadwalkan menjalani peradilan adat Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Lantas apakah dengan peradilan adat ini menyelesaikan masalah komika Panji? Kita akan tanyakan langsung pemirsa kepada tokoh adat Toraja, Bapak Daud Arung Pangarungan. Selamat malam, Pak Daud. Selamat malam, selamat amaram Pak Lako kita Anggamairi. Salam kepada seluruh orang Toraja dimanapun berada dan kita semua pada malam ini. Selamat malam. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi atas wabarakatuh. waktunya bergabung bersama kami di Kabar Utama. Waalaikumsalam. Kami ingin mengetahui bagaimana kemudian ini proses peradilan adat terhadap komika Panji, Pak Daud. Apakah seluruhnya ini berjalan sesuai dengan rencana? Ya, peradilan adat yang dilaksanakan dalam Tongkonan Layuk Kairo sebagai tongkonan yang ditunjuk oleh 32 wilayah adat untuk melaksanakan ritual pelaksanaan penyelesaian pemulihan terhadap saudara Panji Pragiwaksono. Baik, Pak Daud, kalau kita berbicara mengenai waktu dari sanksi ataupun juga upacara yang kemudian ini dilangsungkan hari ini tadi ya, siapa yang kemudian ini memiliki hak untuk menentukan waktunya, lokasi dan juga sanksi itu sendiri kepada Panji? Ya, di Tondok Lepungan Bulan Tanah Matarik Allah, Tanah Toraja, Toraja Utara ini 32 wilayah adat. 32 wilayah adat itu adalah daerah otonomi secara kultur menunjuk dan menentukan Tongkonan Layuk Kairo untuk menjadi tempat untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut tentang saudara Panji. Ya, sejauh ini sanksi apa yang telah diberikan untuk Panji, Pak Daud? Orang Toraja tidak mengenal kata sanksi sebenarnya. Yang mau dilakukan adalah pemulihan terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap proses pemahaman budaya, tradisi orang Toraja yang mungkin keliru yang disampaikan oleh Panji. Dan dalam pengakuan Panji sendiri bahwa dia mendapat literasi dari beberapa literatur yang mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia tidak mengkajinya secara mendalam sehingga melahirkan membawa adat dan budaya tradisi Toraja itu menjadi stand-up komedi. Mungkin bisa diceritakan juga Pak Daud agar mungkin pemirsa Kabar Utama bisa memahami rangkaian acara peradilan ini secara keseluruhan dari awal sampai akhir ini seperti apa dan apa aja yang harus ada di sana? Ya, pertama setelah tahun 2013
stand up comedy, Panji telah membawa tradisi dan budaya Toraja itu dalam suatu sesi stand up comedy. Dan 2023 dimunculkan lagi menjadi sebuah stand up comedy. Nah, dari itu membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Tang mandak tampona karapasan lan lepongan bulan, artinya terjadi kekacauan, terjadi kerisauan masyarakat Toraja. Dari proses itulah 32 wilayah adat di tanah Toraja Utara ini turun ke lapangan dan melahirkan pikiran-pikiran baru untuk melakukan rekonsiliasi terhadap setiap pelanggar adat, sekaligus mendamaikan semua harmoni yang terjadi di masyarakat Toraja. Nah, dari 32 wilayah adat itu menentukan 7 orang untuk mengambil keterwakilan masyarakat adat itu untuk mengambil peradilan adat, untuk melaksanakan peradilan adat. Ya, cara-cara penyelesaian atau rekonsiliasi seperti yang dilakukan pada Panji ini sebelumnya sudah pernah dilakukan juga di sana, Pak Daud? Ya, pernah. Ada beberapa kasus yang juga telah dilaksanakan hukum adat di Toraja dan Toraja Utara ini. Memang persoalannya adalah Panji adalah bukan orang Toraja, dan dalam ketidaktahuannya tentang Toraja itu yang dapat meringankan posisi pelanggaran terhadap dia. Kalau dalam bahasa Toraja umpuk tanah, Panji hanya melakukan pelanggaran untuk karena dia adalah orang. Baik, Pak Daud. Kedamaian, karapasan. Ya. Dengan adanya peradilan secara adat ini, apakah proses hukum yang ada dan berlangsung di pihak kepolisian ini masih terus berlanjut? Kita berharap, karena ini adalah pelanggaran terhadap adat dan tradisi Toraja, kami berharap mudah-mudahan ini dapat selesai. Tetapi kan kita tidak dapat menutup langit orang yang mencari keadilan dalam hal ini ya. Tetapi secara adat ini kan sudah selesai. Kita berharap bahwa proses rekonsiliasi itu membawa kedamaian, membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Toraja, termasuk Panji dan juga masyarakat Toraja pada umumnya. Baik, tentu kita harapkan peristiwa serupa ini tidak terjadi lagi ke depannya. Terima kasih atas waktu Anda dan juga penjelasan Anda, Pak Daud Arung Pangarungan, tokoh adat Toraja telah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Sehat selalu, Pak Daud. Terima kasih, selamat malam, selamat untuk kita semua. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Bima, Nusa Tenggara Barat AKP Malaugi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkotika. Ya, Kasat Narkoba Polres Kota Bima ini ditangkap setelah sebelumnya dilakukan penangkapan seorang anggota Polres Kota Bima, Bribka Karol, bersama istrinya dalam kasus narkoba. Hasil tes urin menunjukkan tersangka kasat narkoba ini positif amfetamin dan metafetamin. Penyidik menemukan sabu seberat hampir setengah kilogram di rumah dinas Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaugi. Sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Pulau Sumbawa. Dalam sidang kode etik yang berlangsung di Mapolda Nusa Tenggara Barat, tersangka dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Tambahan aja nanti. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, pemirsa, di Kabar Utama. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemeriksaan terkait laporan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan berkaitan dengan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi kembali berlangsung di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, menyebut jika pada pemeriksaan hari ini pihaknya menghadirkan 2 saksi fakta dan meringankan.
Saksi pertama yang dihadirkan adalah Yulianto, mantan Ketua Komisioner Komisi Informasi Publik atau KIP DKI Jakarta yang pada tahun 2012 mengetahui informasi terkait ijazah Joko Widodo. Saksi kedua yang dihadirkan adalah wartawan senior Edi Mulyadi yang diminta memberikan keterangan terkait kehadirannya di Yogyakarta pada tanggal 15 April 2025. Di mana pada hari itu sejumlah aktivis TPUA termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa hadir di Universitas Gadjah Mada untuk meminta klarifikasi dan data terkait ijazah dan skripsi Joko Widodo. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mendapatkan salinan dokumen atau ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kedatangan ke KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP yang telah mengabulkan seluruh permohonan pemohon terkait dokumen ijazah tanpa sensor. Usai salinan dokumen ijazah diberikan KPU, Bonatua langsung memperlihatkan salinan dokumen ijazah yang tidak tersensor kepada media. Salinan ijazah yang diberikan KPU dan ditunjukkan merupakan salinan ijazah yang dipakai Joko Widodo mendaftar ke KPU pada periode 2014-2019 dan 2019-2024. Bonatua akan menjadikan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini sebagai alat sah untuk diteliti dan membuat masyarakat tidak lagi terpecah. Tapi mobil orang jangan kena ya. Dari bawah, Pak. Nah. Ya kan? Masa pemilu. Ya kan? Jadi Anda ke KPU jangan kalau pemilu doang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Senin malam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Selama kurang lebih 3 jam, Presiden Prabowo dan para pengusaha berdiskusi serta bertukar pandangan terkait kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia ke depan. Presiden Prabowo mendengarkan berbagai masukan dan aspirasi pelaku usaha termasuk pandangan mereka mengenai arah kebijakan ekonomi nasional. Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yakni kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menghadiri rapat pimpinan TNI 2026. Menhan meminta TNI untuk menjunjung tinggi integritas dan mendukung program pemerintah. Rapat pimpinan TNI 2026 digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Rapimnas dihadiri ratusan perwakilan dari setiap satuan. Rapat dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Rapimnas TNI ini pemirsa membahas mengenai peran TNI ke depannya dalam menyukseskan program pemerintah Prabowo Gibran. Salah satu yang masih menjadi fokus ada di daerah perbatasan dan 3T. Pada Rapimnas TBI 2026 ini, Menteri Pertahanan berharap TNI dapat membantu menyukseskan program pemerintah Prabowo Gibran dan tetap profesional. Saya melihat bahwa TNI sekarang kompak, solid, baik di antara satuan-satuan yang ada di lapangan sampai ke tingkat para kepala staf angkatan dan sampai kepada tingkat Panglima TNI. Tentunya ini sangat kita perlukan agar supaya tugas dan tanggung jawab negara bisa juga menjadi tantangan yang perlu dijawab oleh TNI dalam rangka bagaimana menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sampah kembali mengotori pesisir Jakarta, tepatnya di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa siang. Sampah tersebut berasal dari sejumlah aliran kali yang bermuara di Teluk Jakarta.
Sampah-sampah tersebut didominasi oleh sampah kayu dan plastik hingga mengotori pesisir Marunda. Petugas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu berupaya membersihkan sampah yang berada di pesisir Marunda ini. Petugas membersihkan sampah secara manual serta menggunakan kapal pengangkut sampah. Petugas kesulitan untuk membersihkan sampah yang berada di pesisir Marunda karena keterbatasan alat terutama kapal pengangkut sampah yang kurang memadai. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, 3 rumah warga di Desa Penaga Baru, Merebo, Aceh Barat, Aceh hangus terbakar. Akibat kebakaran tersebut, seorang warga meninggal dunia karena terkurung di dalam rumah. Kebakaran. Diduga tabung gas meledak, 3 rumah di komplek Budazu, Desa Penaga Baru, Merabo, Aceh Barat, Aceh hangus terbakar. Api juga turut membakar 1 unit mobil dan 2 sepeda motor. Seorang pemilik rumah dilaporkan tewas dalam kebakaran tersebut. Korban terjebak dalam api yang langsung membesar sehingga tidak bisa diselamatkan. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian dengan bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran Bunda Suci. Kebakaran 2 unit rumah menggegerkan permukiman padat Tambak Dalem di kota Surabaya, Jawa Timur. Dua rumah sudah Pak yang terbakar Pak, tolong Pak cepetan ya Pak. Warga panik melihat kobaran api yang menyembur dari 2 rumah yang terbakar. Mereka mencoba memadamkan api meskipun dengan peralatan seadanya. Namun si jago merah tetap mengabuk, kobaran api juga melalap sebuah mobil yang terparkir dalam garasi salah satu rumah. Akses jalan yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran sulit mendekat. Banyaknya warga yang menonton juga memperlambat pergerakan petugas. Kebakaran padam setelah petugas mengerahkan 9 unit truk Brandweer. Hingga kini pemirsa, penyelidikan masih dilakukan aparat Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Polisi masih terus menyelidiki kasus kematian seorang pria asal Tangerang, Banten yang ditemukan tewas terlilit lakban dan plastik di kamar penginapan di Bandar Lampung, Lampung. Telepon genggam dan dompet korban ditemukan, namun kartu seluler milik korban hilang. Garis polisi masih terpasang di kamar penginapan Trijo di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Labuan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung pada Senin siang. Seorang pria parubaya berinisial HD, 62 tahun, warga Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, ditemukan tewas di dalam kamar penginapan dengan kondisi bagian kepala terlilit lakban dan plastik. Polisi dari Polsek Kedaton dan Satreskrim Polresta Bandar Lampung menggelar olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk untuk proses autopsi. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan barang bukti seperti pakaian, telepon genggam, dan dompet berisi uang. Namun kartu seluler milik korban hilang dan tidak ditemukan di dalam ponsel miliknya. Sementara kami mengamankan dari handphone, kemudian dari ada dompet yang berisi uang, ya nanti kita coba dalami lagi, kemudian dari barang-barang yang ada, dan kami juga koordinasi dengan tim lapor untuk melakukan upaya penyelidikan lebih dalam lagi. Yang pasti berdasarkan hasil CCTV, korban hanya berkomunikasi dengan ibu kos dan juga seseorang yang mengantar korban, dan kami juga berdasarkan hasil CCTV itu ya dari runtut ya dari waktunya itu hanya sendiri seperti itu. Laki-laki perempuan yang mengantarkan situ, Pak? Mengantarkannya laki-laki. Polisi juga masih mencari keberadaan seorang pria yang mengantar korban ke kamar penginapan sebelum korban ditemukan tewas dengan kondisi bagian kepala terlilit lakban dan plastik.
Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One, mengabarkan. Ya, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, pemirsa, saat lagi usai jeda berikut ini. Anda kembali di kabar utama, pemirsa. Meski operasi pencarian telah resmi ditutup, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat masih terus menerima dan menangani jenazah korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil pendataan terakhir, tim DVI Rumah Sakit Sartika Asih Polda Jawa Barat masih menerima tambahan jenazah dari lokasi longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 94 kantong jenazah sebelumnya telah diterima dan ditambah 5 kantong jenazah baru sehingga jumlah keseluruhan hingga saat ini mencapai 99 kantong jenazah. Sementara berdasarkan data yang diterima pihak kepolisian, total laporan orang hilang akibat peristiwa longsor tersebut mencapai 104 orang. Tim DVI Polda Jawa Barat masih terus bekerja untuk memastikan seluruh korban dapat teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sejumlah emak-emak di Cirebon, Jawa Barat menggeruduk kantor Perumda BPR Bank Cirebon Selasa pagi tadi. Mereka panik lantaran bank tersebut ditutup otoritas jasa keuangan OJK. Sejumlah emak-emak yang datang menggeruduk kantor Perumda BPR Bank Cirebon. Mereka panik atas tersiarnya kabar di media sosial soal penutupan BPR Bank Cirebon yang ditutup oleh pihak OJK. Mereka mengklaim tidak mendapat pengumuman resmi. Emak-emak ini pun berbondong-bondong datang menuntut kejelasan simpanan mereka yang ditabung selama bertahun-tahun untuk keperluan hari Lebaran dan persiapan anak sekolah. Sebelumnya OJK Cirebon mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon setelah Lembaga Penjamin Sosial memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Bang. Berapa kali berarti ya? Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi rekayasa ekspor limbah cair kelapa sawit. 11 tersangka berasal dari unsur kementerian, aparat kepabeanan, serta pihak swasta. Dan untuk mengetahui perkembangannya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter TV One Leo Sibarani yang sudah berada di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Leo, seperti apa informasi terbaru dari sana? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa, di mana memang Kejaksaan Agung sudah menetapkan ada 11 nama yang diduga menjadi korupsi tata kelola ekspor crude palm oil atau CPO dan limbah cair kelapa sawit. Di mana memang perkara ini diduga mengalami kerugian untuk negara sebesar 13 triliun rupiah. Namun besarannya pihak Kejagung mengatakan bahwasannya masih dalam tahap penghitungan. Dan tadi kami juga baru saja mendengarkan langsung dari Dirdik Jampinsus Syarif Sulaiman di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jakarta Pusat, di mana memang 11 nama itu yaitu RFDT selaku Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian ada inisial YH selaku Direktur PT Mitra Agung Swadaya PT Swakarya Bangun Pratama dan PT Agrinusa Sentosa, kemudian ada YFS selaku Junior Custom Verifikator, kemudian ada RD yang menjabat sebagai Kepala Saksi Kepatuhan dan Penyuluhan Bea Cukai Bontang. Kemudian ada inisial ES sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan. Kemudian ada inisial TRPS selaku Kepala Bea Cukai Banjarmasin. Selanjutnya ada inisial ES selaku Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam. Selanjutnya LHB dari Balai Industri Agro Bogor.
Dan 3 lainnya ini berasal dari Bea Cukai Medan, yakni inisial VR, RT, dan MS, di mana memang mereka ini selaku kepala saksi pelayanan kepabeanan dan cukai 6 Bea Cukai kelas 2 Medan. Baik, dan Leo. para tersangka ini sudah diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dan memanipulasi administrasi dalam proses pengajuan verifikasi hingga pemberian fasilitas terkait dengan crude palm oil dan pengolahan. Baik, terima kasih atas cair laporan Anda Leo Sibarani langsung dari Gedung Kejaksaan Jakarta Pusat, pemirsa. Dan demikian kabar utama malam hari ini. Jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tv1 untuk kabar penting terbaru lainnya. Saya Tiara Haraha pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.